Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ayu, apa kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak Bu Ayu di kelas? Anak-anak alhamdulillah sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah ya, karena kelas 6 harus semakin semakin belajar harus mantap ya Bu Ayu ya. Nah, ngomong di hari ini saya melaksanakan percakapan sebentar sama Bu Ayu karena kemarin kita sudah rencana untuk pembelajaran diferensiasi Bu Ayu ya, untuk diskusi RTP-nya sudah ya. Nah, hari ini saya mau menanyakan beberapa hal terkait Bu Ayu untuk pembelajaran yang mantap untuk observasi apa ya? Pelajaran apa besok? Oke, di sini saya itu mengambil tema 3 karena kebetulan memang lagi berjalan tema 3 di kelas 6. Tema 3 yang judulnya itu tokoh dan penemuan. Di sini saya mengambil materi mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Di IPA itu saya memfokuskan materi gerakan listrik seri. Kemudian untuk bahasa Indonesia di sini materinya tentang teknik informasi yang nantinya saya jabarkan dan fokuskan lagi di indikator pencapaian potensi dan tujuan pembelajaran. Jadi nanti siswanya diharapkan dapat menyebutkan bagaimana informasi penting yang ada dari teks eksplanasi ilmunya, kemudian siswanya bisa mengidentifikasi bagaimana sih rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bisa merancang rangkaian seri seperti apa. Berarti itu tema 3 materinya IPA dan bahasa Indonesia ya, untuk pelajaran sudah terpaparkan dengan baik. Kemudian apa sih yang Bu Ayu ini pada area pengembangannya untuk pelajaran ini apa yang akan dicapai? Oke, di sini saya tuh memfokuskan kompetensi sosial emosional yang ada dalam diri peserta didik. Jadi nanti saya memfokuskan bagaimana sih perasaan siswa saat pembelajaran bersama saya. Apakah rasanya senang, happy, atau malah sedih. Di situ nanti saya akan memfokuskan bagaimana perasaan siswa, mengidentifikasi satu persatu. Kemudian di situ saya sudah membuat penerapan kelas. Nah, nanti di situ juga saya akan mengimplementasikan penerapan kelasnya seperti apa, sudah terlakukan dengan baik atau belum. Begitu juga dengan budaya positif. Baik, sudah area pengembangan yang untuk tujuan pembelajarannya nanti capai Bu Ayu sudah cukup baik ya. Kemudian dari area pengembangan itu strategi apa yang akan dicapai atau apa yang strategi yang dipersiapkan untuk observasi besok Bu Ayu? Oke, kemarin setelah berdiskusi tentang RPP dengan bersama direksi, saya menyiapkan pembelajaran. Jadi itu untuk pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal, itu saya menyiapkan media pembelajaran berupa YouTube, video-video. Kemudian saya menyiapkan LKPD, di mana nanti LKPD itu berfungsi untuk menstimulus siswa untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi yang ada pada LKPD. Baik Bu Ayu, catatan dari saya itu dalam observasi ini sebelum melaksanakan observasi besok, kira-kira apa nih Bu Ayu siap untuk melaksanakan observasi? Oke, kemungkinan untuk 2 hari ke depan ya, antara Senin atau Selasa, karena di sini saya membutuhkan waktu untuk menyiapkan media pembelajarannya, kemudian menyiapkan LKPD. Jadi siap di hari Senin atau Selasa ya Bu Ayu ya? Siap. Baik, semuanya sudah siap, tinggal Bu Ayu yang mempersiapkan perlengkapan dan dengan matang begitu ya Bu Ayu ya. Nanti kita siap ketemu lagi di hari Senin atau Selasa, nanti kabari ke saya. Semoga nanti berjalan dengan baik. Mungkin dari saya sebelum observasi cukup ya Bu Ayu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih juga karena saya juga jadi belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Saya akhirnya Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya Mas Bimo tolong pimpin berdoa. Attention please.
buat tradisi kita nyanyi bersama-sama terlebih dahulu, nyanyi Indonesia Raya. Semuanya tahu apa gunanya menyanyikan lagu Indonesia Raya? Tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang tahu apa fungsinya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita yel-yel pas terlebih dahulu, siap? Siap. Umbala umbala ea, Umbala umbala ea, umbala umbala ea ea. umbala umbala ea ea. Kami datang ke sini dengan semangat tinggi. Setiap saat, setiap waktu. Masa inovasi terus. Kenapa kalau misalnya di rumah kalian ada di sini yang ruang tamu sama ruang keluarganya beda lampu. Nomor 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, sebelum ke praktek kita amati dulu tentang video di sini dulu ya. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Nah, videonya segitu dulu. Nah, untuk sekarang silakan diberi nama dulu, di kertasnya diberi nama kelompok, diberi nama kelompok. Yang kelompok yang nanti anggotanya. Diturunkan dulu pensil pulpennya. Ajak sini semua. Tarik nafas dong. Keluarkan. Terus tangannya diangkat. Sebelah kanan. Tarik. Sebelah kiri tarik. Udah. Tulis lagi. Terus samanya. Ya, kamu Mbak Anissa. Oke, ada yang bertanya tentang dulu dong. Kalau rangkaian seri itu yang harus dijajar-jajar. Itu kalau lampunya semakin banyak, itu nyawanya semakin gimana? Sama apa enggak? Sebelum Bu Ayu jawab, ada yang mau menjawab ini? Nah, nanti kita buktikan dengan kita buktikan dengan praktek. Rangkaian seri karena disusun secara berjejer, karena tadi katanya tuh kalau satu lampu mati yang lain akan apa? Mati. Terus ada lagi kekurangannya selain itu. Dikerjakan diagram yang sudah ada di peta. Diagram itu yang wilayah pertanyaannya ada di LKS. Itu kan sudah dikerjakan. Silakan ditulis di apa? Yang ada di ini di LKPB di LKS. Nomor 2.
Oke, dengan medan. Dengan oke. Dengan medan magnet dan medan. Tepuk salut dulu Mbak Farah dong. Tepuk salut. Yang akan kalian buat, ya. Buatnya tuh rangkaian listrik seri. Kelompoknya di bawah ada gambar 2, pakai 2 lampu. Kelompoknya anu 23, ini 4, 5, 2, 3. Bikin rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang akan kami buat. Seri juga paralel. Rangkaian listrik yang akan kami buat.
Paham? Tolong dong sebelum pembelajarannya selesai, sebelum pulang ditutup dulu. Pertanyaan umum, urutan seberapa juga? Interpretasi, tepuk tangan dong. Jangan lupa banyak, ingat ya, kalau nanti nilainya di bawah KKM maka akan ada media. Kalau di atas KKM ya Mas Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You're welcome. Jangan lupa sama tugasnya. Terima kasih sudah bertugas. Gimana nih perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran lagi? Oke, tadi kan sudah melakukan pembelajaran edukasi. Alhamdulillah saya di luar ekspektasi gitu ya. Ternyata anak-anak itu sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran yang sudah saya berikan dan yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Alhamdulillah ya Bu Ayu ya. Dari pembelajaran yang tadi Bu Ayu siswa itu sudah sesuai belum ya, sesuai yang direncanakan Bu Ayu dan dirasa sesuai. Yang namanya rencana gitu ya, yang namanya juga rencana. Nah, menurut saya sih, saya sudah melakukan semaksimal mungkin dan itu insya Allah sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan gitu ya. Saya yang pertama menanyakan video pembelajaran sesuai dengan materi, kemudian saya menggunakan lagu untuk mempermudah siswa dalam menghafal materi, kemudian saya juga melakukan praktik pembuatan rangkaian seri, dimana nanti siswa juga memahami dengan baik gitu rangkaian seri. Menurut Bu Ayu sudah sesuai ya. Baik Bu Ayu, secara keseluruhan bagaimana ya dalam pembelajaran ini kelas tadi yang dari awal sampai akhir itu tadi pembelajaran Untuk pembelajaran di kelas, insya Allah sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, kemudian LKPD-nya juga sudah sesuai, media juga sudah. Untuk pembelajaran ini yang pertama, insya Allah anak-anak antusias gitu ya. Saya buka pembelajaran yang pertama dengan menanyakan emosi siswa dengan cara seperti apa, dengan cara saya memberikan beberapa emotikon, kemudian di situ saya menanyakan bagaimana sih perasaan kamu hari ini saat sebelum memulai pembelajaran. Di situ ada beberapa siswa yang menempelkan emotikon yang berbeda-beda. Kemudian setelah itu saya melakukan speaking sebelum pembelajaran. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian di situ saya juga menerapkan teknik stop ya. Di sini juga saya belajar dari Putri Asih, tahu teknik stop itu bagaimana. Jadi saya mendiamkan sesuatu terlebih dahulu untuk merilekskan pikiran gitu ya, mungkin ya, menggunakan teknik stop. Itu juga saya disiplin positif juga saya belajar dari Putri Asih. Saya menekankan pimpinan kelas. Jadi saya misalnya untuk menghargai teman, mengimplementasikan keyakinan kelas, kemudian meyakinkan anak-anak untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas yang sudah saya buat. Kemudian teknik stop ya, tadi teknik stop, ice breaking, dan
video untuk apa? Untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran. Kemudian di situ saya mendemonstrasikan bagaimana sih rangkaian listrik seri, kemudian siswa mempraktekkan bagaimana cara pembuatannya. Setelah itu saya, untuk mempersimpel gitu ya, untuk mempersimpel siswa, untuk mempermudah siswa menangkap pembelajaran, saya membuat lagu yang diambil dari lagu pangan data, kemudian saya sinkronkan dalam materi rangkaian listrik. Baik, Bu Ayu, menurut Bu Ayu itu sudah sesuai dengan Bu Ayu ya, sesuai dengan FPP. Nah, jadi situ Bu Ayu sudah mencoba menerapkan diferensiasi juga ya, selain konten, kayak ada videonya tadi ya Bu Ayu. Kemudian dari inti pembelajaran juga sudah tercapai ya dengan adanya anak-anak yang membuat rangkaian seri, mencoba juga ekspresinya sudah bagus, teknik stop juga sudah dilaksanakan. Kemudian boleh tidak nih Bu Ayu ceritakan hal-hal yang Bu Ayu itu dari pembelajaran Bu Ayu yang di dalam kelas tadi, bagian mana yang memuaskan atau bagian mana yang belum memuaskan menurut Bu Ayu? Oke, untuk yang memuaskan kurang memuaskan gitu ya. Yang memuaskannya mungkin karena siswa antusias gitu ya. Saya tanyakan video, kemudian siswa senang menyanyi gitu, menyanyi. Jadi saya puas gitu kalau siswa sangat antusias dalam pembelajaran. Jadi siswa lebih paham juga dalam pembelajaran. Nah, untuk yang kurang memuaskan itu mungkin dalam praktikum rangkaian listrik serinya gitu ya. Karena di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ saya bukan membedakan ya berarti ya. Ada siswa yang membuat rangkaian listrik serinya satu lampu dan beberapa lampu. Nah, di sini mungkin membutuhkan banyak bimbingan untuk siswa yang istilahnya kurang mampu gitu ya, kurang mampu. Jadi di situ saya masih kurang puas dalam membimbing siswa tersebut gitu. Kemudian apa sih? Sudah paling seperti itu aja Bu Triasi, karena saya masih belajar dalam pembelajaran pembelajaran saya sendiri dari belajar dari Ya, baik Bu Ayu, menurut Bu Ayu itu bagian yang memuaskan adalah anak antusias, ya antusias dalam yang Bu Ayu sudah membuat siswa. Kemudian yang Bu Ayu kurang memuaskan itu bagaimana sih Bu Ayu nanti pendampingan anak-anak kurang ya, itu terutama pada proses pembuatan rangkaian seri seperti Bu Ayu ya. Ada lagi tuh satu lagi kayak apa namanya, pembelajaran waktu pembacaan teks eksplanasi gitu ya. Mungkin karena ada beberapa siswa tanya, Bu ini bacaannya gimana di sini, dengan ternyata literasinya kurang mungkin ya siswa ya, jadi kurang membaca sampai full gitu sudah banyak kayak gitu. Itu bagian yang kurang memuaskan dari Bu Ayu ya, jadi kurang memuaskan. Baik Bu Ayu, kemudian itu tadi adalah pembelajaran yang Bu Ayu puas dan Bu Ayu kurang memuaskan bagi Bu Ayu. Dari pembelajaran yang sudah Bu Ayu laksanakan itu, kira-kira presentasi berapa sih keberhasilan yang Bu Ayu laksanakan? Iya, presentasi ya. Kalau 100% mungkin gitu ya. Mungkin 80% lah, sekitar 80%. Insya Allah berhasil gitu menurut saya. Ya sekitar 80% kan berhasil. Ya. Dari 100 tapi Bu Ayu mencapai 80% ya, dalam artian di situ ada 20% lagi ya. Nah, kurang. Yang 20% yang masih kurang itu yang Bu Ayu rasain itu di bagian mana Bu Ayu? Yang tadi karena pembuatan rangkaian listrik seri kan pasti ada pembuatan laporannya gitu ya. Pembuatan laporannya, ekspektasi guru dengan pekerjaan siswa biasanya suka berbeda gitu ya. Di situ mungkin beberapa yang kurang memuaskan di situ. Jadi laporan yang dibuat itu masih kurang maksimal gitu. Perlu pendampingan saya lebih lanjut. Oke, Bu Ayu, dari Bu Ayu yang 20% tadi adalah bagaimana Bu Ayu untuk mendampingi yang membuat laporan tuh yang pertama pada proyeknya berarti ya Bu Ayu ya, dari proyek. Kemudian menurut Bu Ayu kesulitan apa yang Bu Ayu rasakan tadi di dalam belajar kesulitan apa? Kesulitan saat mendampingi anak-anak yang kurang mampu gitu ya, dalam tanda kutip kurang mampu gitu dalam karena di kelas ini tuh ada beberapa, justru lebih banyak yang mampu menurut saya daripada yang kurang mampu. Jadi di situ saya kesulitan dalam membimbing atau mendampingi siswa yang
kurang mampu, karena selama pembelajaran yang sudah saya pernah laksanakan sebagai supervisi tugas itu, saya memberikan semua materi sama gitu, tidak ada perbedaan antara yang mampu dan yang kurang mampu gitu. Jadi saya kesulitannya di situ, karena untuk mendampingi, jujur saja gitu ya, untuk mendampingi siswa yang masih kurang mampu itu masih sulit menurut saya. Baik, itu kesulitannya Bu Ayu ya mendampingi ya. Kemudian itu kesulitan menurut ya. Kira-kira menurut Bu Ayu itu bagaimana cara mengatasi kesulitan yang Bu Ayu rasakan? Untuk saya pribadi, mungkin nanti kedepannya akan saya lebih pantau lagi gitu ya, siswanya itu ya, entah itu di luar jam pelajaran atau setelah siswa pulang sekolah atau pas istirahat gitu ya, ada pembelajaran berlanjut, ada tidak lanjut kontinunya gitu. Jadi ditanya setidaknya siswa itu ya berapa persen memahami pembelajaran yang sudah dilaksanakan ya, walaupun tidak langsung. Itu tadi dari pengambilan Bu Ayu kontinu ya kedua itu tadi ya. Kemudian kalau dibandingkan Bu Ayu itu murid yang pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran biasa lebih susah ya. Jujur saja berdiferensiasi karena kalau berdiferensiasi itu yaitu ya apa namanya, ada positif sama negatifnya sih. Kalau berdiferensiasi berarti kan kelompok anak yang sangat mampu dijadikan satu gitu. Jadi mereka berdiskusi, bisa berdiskusi bareng, saya juga bimbingnya enak gitu ya. Nah untuk yang kurang mampu kumpulnya kan berarti dengan anak-anak yang kurang mampu juga, jadinya di situ kesulitannya di situ sih, diferensiasi. Kalau pembelajaran biasa kan saya memberikan materi sama gitu, soalnya sama, programnya sama, terus kontennya sama gitu. Menurut Bu Ayu ada pembelajaran berdiferensiasi yang susah. Nah dari yang Bu Ayu rasakan pembelajaran diferensiasi yang susah ini ada cara yang untuk membuat kemampuannya Bu Ayu ini lebih baik lagi kemudian nanti bagaimana? Untuk cara itu tadi pembelajaran diferensiasi, saya mungkin dari diri sendiri gitu ya, ingin menggunakan lebih banyak inovatif dalam pembelajaran. Kan banyak siswa sekarang tuh rata-rata setelah saya tanya rata-rata pada punya HP. Saya tuh pengen juga berinovasi dengan siswa untuk pembelajaran kayak menggunakan HP misalnya gitu ya. Jadi nanti siswa mungkin ada siswa yang kayak lebih enak pembelajaran dengan menggunakan HP, dengan menggunakan tayangan-tayangan LCD gitu. Mungkin saya nanti kedepannya akan inovatif lagi dalam pembelajaran. Kemudian dari Bu Ayu ini cara pengembangan Bu Ayu ya tadi ya cara membuatnya lebih, karena siswa itu banyak HP dengan metode dari aplikasi. Baik ya, kemudian yang Bu Ayu rasakan itu yang sudah maksimal di bagian mana dalam pembelajaran kemarin yang paling maksimal? Paling maksimal penggunaan lagu, karena kalau misalnya siswa itu kalau penggunaan lagu, dikasih lagu untuk kelas saya itu malah justru lebih nyantol, dipahami dalam pembelajaran itu. Jadi ditanya apa, jadi ntar nyambungnya ke lagu. Jadi itu lebih memudahkan Bu Ayu ya. Ya. Kemudian di bagian-bagian mana lagi nih yang akan ditingkatkan lebih lagi dari Bu Ayu? Tadi selain tadi ya penggunaan TIK, saya akan mungkin mencari-cari sumber lain media pembelajaran gitu ya, karena kalau menggunakan media pembelajaran biasanya siswa itu lebih menarik gitu, kayak menarik perhatian siswa. Oh iya ini gimana gitu. Jadi lebih pembelajarannya lebih inovatif atau lebih kreatif lagi. Baik Bu Ayu, itu adalah cara Bu Ayu yang untuk mengembangkan pembelajaran diferensiasi lagi ya di luar pembelajaran ini. Baik Bu Ayu, kira-kira langkah kedepannya bagaimana nih Bu Ayu untuk pembelajarannya Bu Ayu sendiri nih di luar masih di luar pembelajaran yang saya mungkin insya Allah gitu ya, dari saya juga akan menggunakan pembelajaran yang sudah saya terapkan bersama kelas itu diterapkan lagi. Jadi misalnya saya menggunakan media apa, terus penggunaan aplikasi-aplikasi gitu ya, terus penggunaan LCD gitu, lebih ditingkatkan lagi. Kemudian mungkin lebih belajar gitu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya tidak menyamakan semua siswa gitu, karena semua siswa itu otaknya, kemampuan otaknya berbeda-beda gitu ya, ada yang 100 mungkin ada yang berapa. Jadi mungkin kedepannya saya akan lebih belajar bagaimana sih memberikan evaluasi gitu ya, evaluasi kepada siswa. Oh ini tuh anak ini tuh bisanya sampai Z misalnya, anak ini sampai R, nah gitu lebih ke arah situ. baik Bu
Ayu itu adalah apa yang Bu Ayu akan kembangkan ya di luar pembelajarannya, di luar saya observasi Bu Ayu. Selanjutnya saya ingin melanjutkan beberapa pertanyaan Bu Ayu terkait pengembangan diri Bu Ayu. Nah, aktivitas pengembangan yang setelah pelaksanaan dasar pembelajaran saya kemarin, Aktivitas pengembangannya Iya. Emosi gitu ya. pertama Pertama itu saya akan mengembangkan atau lebih mengidentifikasi emosi siswa gitu, perasaan siswa dan budaya positif. Jadi di situ di setiap pembelajaran saya akan terus menekankan dengan budaya positif. Ayo kita terapkan anak-anak, misalnya saya akan lebih banyak menanyakan perasaan siswa, karena jujur menanyakan perasaan pada anak itu penting gitu, kayaknya penting. Jadi siswa bisa membedakan mana sih marah, mana sih senang kayak gitu. berarti aktivitas pengembangan yang pertama ya positif ya terkait kegiatan kelas ya Bu Ayu ya. Kemudian nah kira-kira di tujuannya Bu Ayu itu di budaya positif ini tujuan yang paling utama itu apa yang dilihat di dalam kegiatan kelas ini? Terciptanya pembelajaran yang lebih tertata kali ya. Ya, karena kalau saya terapkan gitu ya, ingat kegiatan kelas yang Tujuannya adalah memotivasi siswa yang bisa agar ya tersampaikan dengan baik juga ya di dalam kegiatan kelas itu pasti akan memberikan budaya positif. Kemudian di dalam tujuan tindak lanjutnya yang Ayu capai ini adalah keyakinan kelas, ukuran keberhasilan apa yang Ayu kendaki di dalam keyakinan kelas. ukuran keberhasilannya. Jadi siswa lebih tertata tadi ya. Kemudian saya memodifikasi pembelajaran sesuai dengan lingkungan siswa, lingkungan di sekitar siswa. Terus saya menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa, dengan minat siswa juga. Oke. Ukuran keberhasilannya Bu Ayu itu nanti termotivasi pembelajaran sesuai dengan siswa begitu ya, sesuai dengan lingkungan yang ada di sekolahan. Kemudian apa sih kira-kira yang mendukung tujuan Bu Ayu ini? Pasti kalau apa namanya pendukungnya ya warga sekolah gitu ya, itu kepala sekolah, terus teman sejawat atau wali kelas gitu ya, dari guru sekolah. Setelah itu ada juga tentunya ada di murid kemudian saya berkolaborasi juga dengan murid sama warga sekitar. Berarti pendukungnya adalah sekolah juga ya. Iya. Tentang murid juga. Kemudian kapan nih Bu Ayu yang Bu Ayu dalam waktu kapan Bu Ayu Laksanakan insya Allah kan Oktober sudah mau habis mungkin ya. Mungkin secara November atau Oktober akhir lah insya Allah sudah diberlakukan lagi pembelajaran menarik motivasi siswa. baik Bu Ayu, waktunya adalah karena Oktober habis ya. Iya. Dari akhir Oktober sampai nanti awal November begitu ya. Kemudian itu yang pertama ya. Yang ada lagi selain budaya positif. Budaya positif itu mungkin tadi lebih ke KSPST gitu ya. Tadi saya juga belajar mengidentifikasi perasaan siswa saat pembelajaran, setiap pembelajaran. Biasanya saya tanyakan apa kamu senang hari ini, apa yang bikin kamu senang, apa yang bikin kamu sedih ke anak. Mungkin saat itu anak ada yang ini kan tidak tahu, misalnya tidak ada yang marah. KSPST saya Selain itu ada KS juga ya. Nah di dalam KS ini koordinasi sosial emosional itu tujuannya ada dicapai. tujuan mencapai itu siswa bisa mengidentifikasi perasaan. Oh, saya itu lagi senang loh. Oh, saya itu lagi marah loh. Saya lagi sebel sama teman atau sama guru, sama pembelajaran antusias kali ya. Itu tujuannya ya untuk mengidentifikasi perasaan siswa ya. Itu untuk di KS. Satu lebih happy dalam belajar. Jadi di KSE-nya sendiri itu keberhasilannya adalah pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Bu Ayu ya. Begitu juga ada faktor pendukungnya Bu Ayu, kira-kira siapa saja yang mendukung KSE? PSE dalam hal ini lingkungan sekolah pasti ya. Tapi kalau untuk sosial internasional itu biasanya lebih ke wali murid. Jadi saya lebih tahu, oh ini ternyata siswa itu saya cenderung emosional, cenderung Iya. Kira-kira waktu kapan sama dengan yang sama? Baik, selain
positif, ada KSE, ada kira-kira ada yang di area Pemandiri atau Mandiri yang ada di tadi kan saya tanya gimana diferensiasi gitu ya. Saya pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang tidak menyamakan siswa gitu ya. itu yang ketiga ya Bu ya, diferensiasi atau pembelajaran diferensiasi. Nah, pasti ada tujuannya Bu untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu kira-kira tujuannya apa? Tujuannya berarti tidak sama dengan pembelajaran yang sebelumnya gitu ya. Tujuan pembelajaran diferensiasi itu saya ingin memodifikasi pembelajaran yang membedakan loh antara kemampuan siswa yang mampu dan sangat mampu dan kurang gitu. Untuk ini ya mematangkan siswa ya, tujuan yang di dalam pembelajaran diferensiasi yang aktivitas pemahaman Bu Ayu, ukuran keberhasilannya apa itu? Untuk pembelajaran berdiferensiasi berarti saya ingin siswa itu lebih mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ya. Kemudian di pembelajaran berdiferensiasi yang aktivitas pemahaman Bu Ayu yang ketiga itu faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya karena pembelajaran berarti lebih utama saya berarti lebih menyiapkan pembelajaran dengan baik gitu. Saya bisa membedakan ini loh siswa yang sangat mampu dan kurang. Kemudian ada lagi ya aktivitas pemandirian dari Bu Ayu. Udah sih paling ya, berarti ada pembelajaran diferensiasi, KSE, PSE sama disiplin positif. Berarti tiga Bu Ayu ya. Baik Bu Ayu, cukup ya, jika tidak ada yang disampaikan lagi. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.